menabrak beberapa kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Dari kronologis yang diketahui oleh para tugas di lapangan yang sedang dalam penanganan TKP, jadi kendaraan Mitsubishi truk Fuso ini yang dikemudikan saudara R melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur yang bermuatan kendaraan berupa terigu menuju arah ke Cianjur, tepat di turunan. Ini kondisi jalan memang agak menurun, kemudian diduga memang kendaraan ini remnya blong, tapi kita akan pastikan nanti dengan olah TKP, kita nanti akan lakukan traffic analysis accident, menabrak kendaraan yang berlawanan, yaitu kendaraan Toyota minibus yang dikemudikan saudara H, dan beberapa kendaraan roda 2. Ada 5 unit kendaraan roda 2 yang juga terlibat kecelakaan imbas daripada kendaraan truk. Kemudian di TKP kita menemukan beberapa korban yang juga meninggal dunia di TKP maupun ada di rumah sakit. Ada 5 yang meninggal dunia, kemudian ada 4 yang luka berat. Jadi total ada 9 korban, di antaranya 5 meninggal dunia dan 4 luka berat. Saat ini sedang dalam penanganan petugas di lapangan. Baik, saya konfirmasi penegasan saja bahwa untuk sejauh ini akibat insiden kecelakaan 5 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat, dan untuk total kendaraan yang roda 2, roda 4 terimbas kecelakaan ini ada berapa unit, Pak? Sementara ada 3 kendaraan roda 4, termasuk yang kendaraan truk Fuso, kemudian juga ada 5 unit kendaraan sepeda motor. Jadi ada 8 kendaraan yang terlibat ya. Baik, mohon maaf saya potong Pak. Untuk kondisi dari pengemudi truk ini, truk Fuso ini bagaimana Pak sekarang? Apakah sudah dalam penanganan atau bagaimana? Ya, supir truk Fuso ini korbannya meninggal dunia, termasuk pengemudi supir truk ya. Pengemudi truk meninggal dunia. Ya. Lalu untuk penanganannya ditindaklanjuti ke rumah sakit mana atau ke fasilitas kesehatan mana Pak? Di RSUD Cianjur. Itu termasuk dengan 4 korban luka berat itu tadi Pak? Ya, yang meninggal di TKP ada 5, kemudian luka beratnya ada 4 sedang dalam penanganan di rumah sakit. Dan korban luka ini semuanya adalah para pengguna jalan atau ada warga sekitar yang kebetulan berada di sekitar lokasi atau bagaimana Pak? Kita masih identifikasi, kemungkinan besar ini adalah korban pengguna jalan, yaitu kendaraan yang terlibat kecelakaan. Jadi kita masih dalam proses identifikasi karena kita sedang penanganan korban-korban yang luka-luka untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Oke, soal penanganan di TKP-nya Pak, sejauh ini bagaimana Pak? Iya, karena kendaraan ini mengangkut terigu, jadi kita sedang penanganan untuk pembersihan di lokasi juga. Ya, tadi pertama kita mengamankan korban-korban yang masih luka-luka, kita segera dibawa ke rumah sakit, kemudian juga kita mengidentifikasi, dan saat ini sedang dilakukan pembersihan dari kendaraan-kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, dan juga termasuk kita pengalihan arus karena menutup jalur di 2 arah untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan. Oke, pembersihan area kemudian jalur ditutup, kira-kira akan sampai berapa lama penutupan jalan ini Pak? Ya, ini dalam proses, mudah-mudahan secepatnya kita bisa akan normalkan kembali setelah nanti kita lakukan upaya olah TKP juga, karena kita juga perlu untuk penanganan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Baik, ini visual yang kami lihat, ini ada beberapa warga yang ikut membantu proses evakuasi. Apakah sekarang masih berlaku juga warga ikut membantu? Ya, ini juga dibantu oleh warga sekitar karena memang cukup banyak kendaraan yang terlibat, yang baik yang kendaraan roda 4 maupun roda 2, masuk juga kendaraan truk. Jadi kita upayakan untuk pembersihan dan penormalan kembali nanti pada saat sudah selesai ditangani. Saat ini dibantu juga oleh warga sekitar, termasuk juga pengguna jalan yang lain. Kita juga lakukan upaya pengalihan arus sementara untuk kendaraan-kendaraan yang menuju arah Cianjur maupun Sukabumi. Baik, untuk pelibatan tim di sana siapa-siapa saja Pak untuk proses evakuasi ataupun juga menganalisis penyebab kecelakaan ini dan lain-lain begitu? Iya, kita sudah koordinasi dengan Ditlantas Polda Jawa Barat, saat ini sudah membantu untuk pelaksanaan olah TKP dan traffic accident analisis juga. Kita minta perbantuan dari jajaran Ditlantas Polda Metro termasuk Jakum Polda Jawa Barat.
Saat ini sedang di lapangan bersama unit Satuan Unit Laka Polres Cianjur. Baik, saya boleh tahu juga Pak untuk jalur lintas ini, Jalan Raya Sukabumi Cianjur ini, bagaimana karakternya, lalu apakah memang sering terjadi kecelakaan di situ, dan bentuk penanganan untuk lalu lintasnya sejauh yang Anda ketahui di sana bagaimana sebetulnya Pak? Ya, memang jalur ini cukup rawan kecelakaan, karena ini secara konstruksi jalan juga menurun, kalau ada dari arah Sukabumi menuju Cianjur, jadi cukup panjang turunannya dan memang beberapa kali terjadi kecelakaan. Meskipun kita sudah ada jalur evakuasi, tetapi mungkin juga ini perlu ada penambahan jalur evakuasi kembali karena beberapa kali terjadi kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan, terutama kendaraan-kendaraan yang sering rem blong, ini juga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di jalur tersebut. Baik, ini juga perlu jadi perhatian ya untuk pengguna jalan lain yang mungkin ada di sekitar lokasi, walaupun kemudian sekarang akses jalan sedang ditutup dulu, ada pengalihan arus sementara selama proses evakuasi ini berlangsung. Kalau boleh dihitung-hitung Pak, sejak laporan diterima oleh teman-teman kepolisian sampai dengan saat ini sudah berapa lama proses evakuasi ini berjalan Pak? Iya, tadi mulai kejadian jam 11, sekitar jam 11, kita sudah sekitar kurang lebih 2 jam kita lakukan penanganan untuk olah TKP maupun juga untuk upaya pembersihan kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan. Oke, Kita ini upayakan secepatnya bisa segera normalkan kembali. Saat ini masih dalam proses karena pembersihan ada barang terigu muatan yang tertumpah di jalan, ini juga perlu kita lakukan pembersihan agar tidak jadi membahayakan kepada pengguna jalan yang lain. oke. Imbasnya saya lihat ini di visual kami tampak macet ya Pak ya. Kira-kira aksesnya bisa seberapa panjang macetnya ini Pak? Iya, karena ini jalur utama Sukabumi Cianjur, tentunya jalur ini digunakan masyarakat, baik Sukabumi maupun masyarakat Cianjur yang sebagai jalur utama. Tapi ini kita upayakan secepatnya untuk pembersihan atau penormalan kembali. Sementara kita lakukan untuk jalan alternatif, baik yang menuju arah Cianjur maupun arah Sukabumi. Boleh dikasih informasi sedikit Pak, kira-kira jalur alternatifnya akan mengarah kemana, kira-kira jalur perputarannya kemana-mana saja itu Pak? Ya, kalau dari wilayah Cianjur nanti kita akan bisa mengalihkan baik melalui arah Warung Kondang, kemudian juga nanti bisa melalui jalur ada Takokak juga, melalui jalur nanti Sukabumi Kota, kemudian juga yang dari arah Bundaran Gentur, Cianjur Kota juga bisa menggunakan akses jalan alternatif baik menuju Bogor, arah ke Bogor Kota. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak, ini untuk warga sekitar yang berada di sini, bagaimana di sekitar area kecelakaan, bentuk penanganannya bagaimana? Kita khawatir kan nanti saat proses evakuasi ataupun juga proses penanganan kecelakaan ini agak menghambat ataupun juga mengganggu arus lalu lintas karena ada beberapa warga, aktivitas warga di sekitar lokasi begitu Pak. Bentuk penanganannya bagaimana sejauh ini? Ya, kita sudah menempatkan personil anggota di lapangan untuk pengalihan arus, juga memberikan himbauan kepada pengguna jalan agar menggunakan jalur-jalur alternatif yang sudah disampaikan juga petugas di lapangan sudah memberitahukan juga kepada pengguna jalan untuk mengambil memutar balik dengan sementara. Kemudian yang sudah memang berada di jalur tersebut dan tidak bisa berputar, kita masih dalam proses pembersihan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa normalkan kembali, jadi mohon bersabar kepada pengguna lain. Untuk sementara kita lakukan upaya pembersihan dan juga penempatan personil di beberapa titik agar masyarakat juga tidak terjebak dalam situasi kepadatan akibat dari penanganan TKP. Baik, mungkin ada imbauan kepada masyarakat Pak, karena proses penanganan masih berjalan oleh tim kepolisian di sana. Boleh bisa disampaikan apa yang bisa jadi perhatian masyarakat setempat Pak? Ya, saya kira saya sudah sampaikan tadi agar bisa menggunakan jalur-jalur alternatif bagi masyarakat yang menuju arah ke Sukabumi maupun arah ke Cianjur. Tidak menggunakan jalur Warung Kondang, Jepurong, tapi juga bisa menggunakan jalur lain melalui Cilaku dan sebagainya agar bisa tidak terjebak dalam kepadatan kemacetan akibat penanganan TKP yang di lapangan. Kita upayakan dalam waktu cepat, kita sudah kurang lebih 2 jam lebih kita melakukan penanganan TKP. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa langsung normalkan kembali jalur. Baik, terima kasih banyak untuk informasi sementaranya. KBP Doni Hermawan, Kapolres Cianjur sudah berbincang bersama kami, berbagi informasi di Kompas TV berhubungan langsung dengan insiden kecelakaan truk yang menabrak rubah di Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di perlintasan Jalan Raya Sukabumi Cianjur.